Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan membuat suatu pengujian yang dimana banyak orang yang mempertanyakan juga lah untuk yang ada di sini. Untuk contohnya seperti yang di judul yang kalian lihat, apakah ini bahaya atau tidak jikalau fan dari bawaan CPU cooler digantikan fan casing yang ada di sini. Contohnya nih ya, fan casing harga murah lah, 30 ribuan. Apakah perbandingannya jauh atau tidak kalau saya bandingkan dengan bawaan dari ini ya, fan Deepcool? Untuk pengujiannya di sini saya menggunakan Deepcool AG400 sebagai perbandingannya, karena saya sebelumnya saya memakai ini terus, yang dimana kebanyakan dirakitan full putih. Maka dari itu fan yang ini saya ganti menggunakan fan wet yang ada di sini. Dan kita lihat aja nanti dari segi suhunya apakah terpaut jauh atau tidak menggunakan Core i5 Gen 12 12400 yang ada di sini boardnya. Kurang lebih seperti itu. Dan sebelum ke pengujiannya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut untuk penjelasan yang pertama, untuk fan yang ada di sini saya menggunakan fan dari RX7 lah, bisa dibilang seperti itu. Seperti yang ada di sini yang berwarna putih, sesuai seperti tema di video sebelumnya yang rakitan PC full putih lah. Kebanyakan saya memakai heatsink dari Deepcool dan juga fan-nya yang ada di sini di harga 35.000. Tapi yang pertama kita akan bahas dari segi perbandingan yang ada di sini, fan casing dan juga fan cooler. Untuk fan casing dari segi kecepatannya, yang intinya dia mempunyai kecepatan di 1200 rpm, cuma stuck di satu kecepatan aja. Sedangkan yang ada di sini bawaan dari Deepcool, dia tuh di 500 sampai di 2000 rpm menggunakan 4 pin PWM, sedangkan ini menggunakan molek. Ada yang menggunakan 3 pin maupun molek ya, tapi sama aja. Dia itu cuma stuck di satu kecepatan aja di 1200. Tapi kalau yang ini 4 pin, dia itu menyinkronkan dari segi suhunya, bisa silent, bisa kencang. Dan juga ini silent atau tidak, terbilang ini silent lah, karena cuma di 1200 aja untuk kecepatannya di 16 desibel untuk yang ada di sini. Sedangkan untuk fan Deepcool yang ada di sini, dia itu noise-nya di 28,6 desibel. Ya karena dia itu sampai di 2000 rpm. Meskipun di full 2000, tetap masih aman lah, tidak mengganggu pendengaran. Jadinya ini juga sama-sama bagus dari yang ini dan juga yang ini dari segi silentnya. Tapi dari segi kualitas fan-nya ya pastinya bagusan CPU cooler sih, yang dimana dia itu menggunakan hydro bearing untuk yang Deepcool. Tapi kalau yang ini juga nggak tahu pakai hydro bearing atau tidak, ya wajar sih di harga murah, apalagi ini fan casing. Untuk durability-nya yang ada di sini dia itu di 40.000 jam, speknya di box fan RX7. 40.000 jam biasanya tersebut di 5 tahun, hampir di 5 tahun kalau nggak salah ya. Silahkan kalian hitung sendiri, tapi kalau yang ini saya cek di website yang nggak ada tulisan live fan-nya. Mungkin bisa jadi sama seperti di 5 tahun sih untuk yang ada di sini. Standarnya seperti itu untuk fan pada umumnya. Dan lanjut dari segi fisiknya, dia tuh berbeda ya. Kalau yang ini berbentuk kotak, tapi kalau yang ini berbentuk agak lancip, tapi nggak masalah kalau yang itu. Yang kita bahas dari segi di bagian belakang sini dia itu ada peredamnya untuk yang Deepcool bawaan. Sedangkan yang ada di sini juga sama, ada peredamnya. Ya wajar lah, kebanyakan di fan casing dia itu juga ada peredamnya. Kalau yang bagus, kalau yang jelek dia itu tidak ada, jadi ya agak berisik kalau yang itu terkadang. Tapi bisa dibilang ini sama-sama bagus dan juga masih bisa cocok untuk dijadikan CPU cooler. Untuk fan-nya kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari saya, dan kita lanjutkan saja dari segi pengujian suhunya. Kalau saya bandingkan dengan fan bawaan Deepcool dan juga dari segi fan casing dari RX7 yang memiliki perbedaan kecepatan. Yang pertama dari segi fan Deepcool-nya dulu, bawaan dari CPU cooler menggunakan Core i5 Gen 12 12400F untuk minimalnya mendapatkan di 36 derajat serta maksimalnya di 69 derajat. Untuk yang ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan diameter paling tinggi di 69 derajat. Dan kalau kita bandingkan dengan fan bawaan casing yang dimana fan RX7 lah yang berwarna putih, dia itu minimalnya di 37 derajat serta maksimalnya di 73 derajat. Kalau saya bandingkan, dia itu ada perbedaan di kedua suhunya. Minimalnya cuma terpaut di 1 derajat, terbilang ini masih sama lah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi dari segi maksimalnya terpaut di 4 derajat, di 69 ke 73. Jadi bisa dibilang ini masih aman-aman aja, apalagi menggunakan Core i5 Gen 12 ya untuk yang ini. Cuma di 70 lebih sedikit. Kalau semisal menggunakan Core i7 maupun Core i9 atau Ryzen 7, ya lebih baik menggunakan fan cooler bawaan, karena dia itu lebih bagus. Yang membedakan dari segi fan speednya, untuk yang fan cooler bawaan dari segi Deepcool-nya dia itu sampai di 2000, sedangkan yang fan casing-nya cuma di 1200 saja, jadi terpaut di 800 rpm lah. Ya maka dari itu ada perbedaan suhunya lah. Untuk yang ada di sini contohnya terpaut di 4 derajat dari segi maksimalnya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya dan juga kesimpulannya.
Dan juga intinya bahaya atau tidak, ya jawabannya ya nggak bahaya sih kalau memakai fan casing yang dimana suhunya juga terpaut sedikit aja, jadi masih aman. Dengan catatan maksimal di Core i5 maupun di Ryzen 5 itu lebih aman. Dan apalagi menggunakan heatsink dari Deepcool, dia itu terbilang bagus, sama seperti PC Cooler, ID Cooling, BeQuet, Noctua dan juga yang lainnya. Kalau heatsinknya bagus, fan-nya biasa, dia itu masih terbantu lah untuk yang ini. Dan apalagi thermal paste-nya sih juga membantu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan terjawab ya, jadi ini aman. Karena kebanyakan CPU cooler yang berwarna putih atau fan LED putih lah, dia itu diharganya di 350 ribuan ke atas. Maka dia itu opsi lain, kalau ingin lebih murah di 200 ribuan, ya beli ini sih. Deepcool AG400, fan-nya tersebut diganti dengan fan casing yang berwarna putih. Jadi terlihat full putih lah, karena dia itu berwarna silver ya yang ada di sini. Itu opsi yang lebih murah, dan juga suhunya naik sedikit nggak masalah lah. Meskipun ngaruh sedikit, tapi yang penting masih aman suhunya. Tapi kalau rekomendasi dari saya, silahkan beli yang fan aftermarket lah. Dari segi mereknya Deepcool, ID Cooling yang berwarna putih, dia itu juga ada. Dan juga harganya lebih mahal, di 150 ribuan ke atas. Tapi kalau pengen budgetnya murah, ya pakai ini sih, fan casing. Meskipun ada resikonya, suhunya naik sedikit. Itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan juga nantikan video lainnya mengenai review papat PC, CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.